Semangat pagi semuanya. Terima kasih telah bergabung dengan channel IBMW, media belajar bareng Finance, Research, dan Hospitality. Kita membahas Hospitality Management, HM, dengan topik Cost of Empty Rooms pada sesi 5. Sebelum memulai sesi ini, silakan tekan tombol subscribe, like, dan share sebagai dukungan dan pemotivasi untuk pengembangan channel ini. Terima kasih dan selamat mengikuti. Semua kamar hotel yang ditawarkan kepada tamu menyerap biaya untuk penyiapannya. Kamar yang terhuni selain menyerap biaya operasional untuk pembersihan, pencucian lainnya, dan sebagainya di satu sisi, namun di sisi lain biaya yang diserap ini bisa dikompensasikan langsung dengan harga sewa kamar yang didapat. Kamar yang kosong atau tidak terjual pada hari tertentu akan menyerap biaya seperti yang dinyatakan di atas. Kita bahas faktor-faktor yang berpengaruh. Beberapa faktor yang mempengaruhi biaya kamar yang tidak terhuni atau kosong diantaranya occupancy rate. Makin tinggi tingkat hunian kamar, makin rendah biaya kamar yang tidak terhuni. Hal ini disebabkan karena biaya tetap atau fixed cost didistribusikan ke lebih banyak kamar terhuni. Jadi per unit kamar biaya tetap yang dibebankan menjadi lebih kecil. Seasonality, biaya kamar yang tidak terhuni dapat berbeda-beda selama tahun berjalan. Pada saat liburan, biaya kamar yang tidak terhuni menjadi mahal. Jenis kamar hotel. Jenis kamar berpengaruh pada biaya kamar tidak terhuni. Biaya junior suite yang tidak terhuni pada malam tertentu lebih besar daripada biaya kamar standar. Kita lanjut dengan formula. Berikut disajikan beberapa formula untuk menentukan biaya kamar kosong atau tidak terhuni. Formula 1, cost of empty room sama dengan dalam kurung incremental cost or burden cost kali number of days the room is empty. Incremental cost merupakan biaya yang diserap untuk menjalankan operasional hotel. Mencakup biaya utilities seperti gas, listrik, air, staf, dan pemeliharaan untuk kamar terhuni. Biaya ini dihitung dengan membagi total biaya operasional hotel dengan jumlah kamar terjual atau kamar terhuni. Biaya incremental umumnya lebih rendah daripada burden cost. Burden cost, biaya ini merupakan biaya total untuk operasional hotel termasuk biaya tetap yang tidak berhubungan langsung dengan volume penjualan jasa kamar. Biaya tetap mencakup sewa, gaji, dan biaya lain yang terjadi yang tidak berhubungan langsung dengan volume penjualan jasa kamar. Burden cost dihitung dengan membagi total biaya dengan jumlah kamar terjual atau kamar terhuni. Burden cost biasanya lebih tinggi daripada incremental cost. Kita lanjut dengan formula 2. Cost per occupied room dalam kurung CPOR dihitung dengan membagi biaya total dalam kurung fixed plus variable dengan jumlah kamar terhuni. Misal jika total biaya 400.000, jumlah kamar terhuni 10.000, maka CPOR sama dengan 40. Kita lanjut dengan formula 3. Cost of empty room sama dengan RevPAR minus average revenue per occupied room. RevPAR sama dengan dalam kurung ADR kali dalam kurung percentage occupancy. Average revenue per occupied room sama dengan total revenue per total number of occupied rooms. Dampak biaya kamar kosong. Pricing decision. Dengan mengetahui besaran biaya kamar kosong, manajemen hotel dapat menentukan struktur harga yang ditawarkan kepada pihak ketiga. Revenue optimization. Dengan mengetahui biaya kamar kosong, manajemen dapat mengoptimalkan harga penawaran berbasis demand and supply room night. Profitability analysis. Biaya kamar kosong membantu manajemen dalam menentukan perencanaan laba serta struktur harga penawaran dan manajemen pendapatan. Performance metrics. Biaya kamar kosong merupakan salah satu metrik kinerja utama di industri perhotelan karena RevPAR
RevPAR, dan SIPOR ditentukan atas dasar cost of empty room. Demikian akhir dari sesi ini. Terima kasih.